pada kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPS. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita untuk berdoa. Silakan kita kelas pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih pada kita kelas. Untuk kehadiran, apakah hadir semua? Enggak, Pak. Enggak, ada yang masuk tuh, Bu. Siapa? Tidak masuk? Si Fitri, Pak. Fitri, mana Fitri? Sakit. Sakit. Bapak Rida tidak masuk. Satria, Pak. Yang lain ada? Ya. Sudah. Jadi udah siap belum untuk belajar hari ini? Siap. Jadi Bapak mohon untuk belajar hari ini atau pada belajar hari ini hal-hal atau barang-barang yang tidak digunakan dalam pembelajaran seperti HP dan lain-lain segera dimasukkan ke dalam tas, dan buku dan pulpen hanya ada di atas meja dan buku pelajaran. Terima kasih. Ya, Pak. Pak. Kita mulai ya. Ya. Pada materi minggu lalu kita belajar tentang benua Eropa. Benua Eropa masih ingat? Masih, Pak. Benua Eropa merupakan benua biru, benua yang sangat megah, benua yang sangat maju, benua yang sangat sudah mengalami Kemajuan. kemajuan yang sangat pesat gitu kan, karena negara-negara maju juga ada di sana. Oke, selanjutnya kita pada materi kali ini tentang benua Afrika. Apa yang kalian ketahui tentang benua Afrika? Padang pasir. Siapa? Panas, Pak. Panas, orangnya hitam. Banyak pasir. Banyak pasir. Pasir. Terus? Benuanya sangat luas kayaknya, Pak. Oke, bisa. tinggi-tinggi. Ya, jawaban kalian sangat bervariasi dan sangat menunjang pembelajaran pada kali ini. Sebelumnya, indikator pencapaian kompetensi sebelum kita belajar kita harus mempunyai pencapaian. Kalau kita tidak mencapai indikator ini, berarti pembelajaran kita Tidak berhasil. Tidak berhasil. Yang pertama yaitu menunjukkan letak astronomis dan geografis benua Afrika. Masih ingat letak astronomis? Enggak, Pak, lupa. Letak astronomis adalah letak yang di identik dengan garis bujur timur dan lintang bumi. Jadi astronomis itu ada di bumi, ada di globe, ada garis-garis bujur, lintang dan lain sebagainya. Seterusnya letak geografis ya. Letak geografis itu adalah letak yang diapit oleh hal-hal yang ada di sekitar benua tersebut, seperti laut, negara dan lain-lain. Benua Afrika itu mempunyai luas. Nah, jadi kita pembelajaran kali ini menyebutkan luas benua Afrika. Seberapa luas sih benua Afrika? Apakah dia paling luas di antara benua-benua yang lain? Nanti kita Bahas. Selanjutnya menyebutkan pembagian region. Region artinya adalah negara-negara yang ada di Afrika. Jadi Afrika itu ada dibagi wilayahnya, Afrika Tengah, Afrika Selatan dan lain sebagainya. Jadi itu indikator kita pada hari ini. Semoga kita dapat mencapainya. Ini merupakan gambar benua Afrika. Tolong diperhatikan semuanya. Di sini ada laut, ada samudra, ada negara. Nampak ya? Kelihatan. Negara, dan di sini itu sangat syarat akan kekayaan alamnya juga. Apa yang kalian ingin ketahui dari gambar tersebut? Ada berapa Ya, Risti? ada berapa nama negara? Ada beberapa negara di Afrika, Pak. Oke, ada berapa negara di Afrika? Terus, yang lainnya? Indah, apa yang Anda ingin ketahui dari gambar tersebut? Apakah di bawah benua Afrika itu ada apa? Di samping benua Afrika itu ada apa? Jadi sebelumnya ribuan tahun yang lalu itu bentuknya seperti itu atau lama-kelamaan dia membentuk seperti itu, Pak? Oke, nanti kita jawab bersama-sama. Jadi terima kasih sudah memberikan pertanyaan seperti itu. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang benua Afrika. Pertama, letak dan luas benua Afrika. Afrika menjadi benua terbesar ketiga di dunia setelah benua Asia dan benua Amerika.
berarti benua yang paling besar di dunia adalah benua Asia. Benua yang kalian tinggali Asia, ya. Pada kita ini Asia Tenggara, dan benua Amerika di sebelahnya. Mana Afrika memang memiliki penduduk yang padat meskipun memiliki wilayah yang luas dan menempati urutan kedua penduduk terbanyak setelah Asia. Berarti Asia bukan hanya benua yang terbesar, bukan terpadat. Dan Afrika itu menjadi benua terpadat kedua setelah Asia dengan luas 30.224.050 km persegi. Tambah dengan pulau berdekatan, Afrika meliputi 20,3% dari seluruh total daratan di bumi. Jadi seluruh daratan di bumi 20,3%-nya ada di benua Afrika, sisanya ada di benua lain. Nah, secara astronomis tadi, benua Afrika terletak di antara kurang lebih 35 derajat lintang utara sampai 33 derajat lintang selatan dan kurang lebih 18 derajat bujur timur dan 53 derajat bujur timur. Jadi kalau kita lihat di globe itu ada garis-garisnya, garis-garis yang ada di globe kita lihat di situ bahwa Afrika berada di garis-garis tersebut. Adapun berapa batas wilayah benua Afrika? Yang pertama ini sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan, dan lain sebagainya. Kondisi fisik di benua itu merupakan tidak jauh dari kondisi fisik seperti benua-benua lain. Dan wilayahnya itu seperti apa sih gitu benua Afrika? Kita dapat membayangkan, kalau kalian bisa membayangkan dan menganalogikan, kalian bisa nonton film, ada di situ ada sebagian dari benua Afrika yang di shoot atau yang direkam. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi atau kebalikannya yaitu bergurun. Jadi sebagian besar kondisi fisik benua Afrika adalah gurun. Sehingga gurun apa yang ada di Afrika yang paling terbesar? Gurun Sahara. Ya, gurun Sahara merupakan gurun terbesar dan ada di benua Afrika. Bayangkan aja, gurun terbesar ada di benua Afrika. Berarti keadaan sosial fisik dunia Afrika itu sebagian besar bergurun. Namun ada juga daratan rendah, ada juga tempat tumbuhan hidup, ada juga tempat sungai mengalir. Tidak semuanya gurun. Misalnya di lembah Sungai Nil. Sungai Nil merupakan sungai terbesar atau sungai terpanjang di dunia. Itu Sungai Nil. Sungai Nil itu di tepi-tepinya itu terdapat tumbuhan-tumbuhan seperti sungai-sungai biasa, bukan berarti sungainya di sini di sampingnya langsung gurun, bukan begitu. Gurunnya itu agak di bagian selatan dan merupakan lembah sungai terbesar kedua setelah Sungai Amazon. Jadi lembahnya sungai kedua setelah Sungai Amazon. Jika dilihat dari kesuburannya tentu tidak mengalahkan benua lainnya yang sama terlihat hijau. Jadi benua Afrika itu tidak semuanya yang berbentuk gurun. Oke, sekarang Bapak akan membagi kalian beberapa kelompok untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah Bapak buat. Jadi nanti kalau sudah selesai dibacakan dan kita jawab bersama-sama apakah jawaban kawan kalian benar atau tidak. Ya, Jadi Pak. di sini kita belajar bersama-sama ya. Ya, Pak. Ini satu-satu. Siti, oh enggak semangat Siti belajarnya? Oh demam. Jadi di situ dibaca soalnya dan diisi sesuai petunjuk. Kalau ada yang kurang jelas nanti ditanyakan. Bapak kasih waktu sekitar 20 menit untuk mengisi, dan kalau sudah selesai silakan dibacakan jawabannya masing-masing ke depan kelas masing-masing kelompok. Silakan dimulai. Oke, apakah ada mengalami kendala dengan mengisi? Enggak, Pak. Lilis, Enggak, Pak. sudah selesai? Udah. Sudah selesai? Udah, Pak. Oke, kalau sudah selesai, saya minta satu orang perwakilan untuk membacakan jawaban nomor 1. Pak. Ya, silakan Lilis. Maju aja Lilis. Gak apa-apa. Pak. Bacain Pak. Ya. Oke. Pertanyaan nomor 1, mengapa benua Afrika dikatakan sebagai benua
Jawabannya? Karena sebagian besar penduduknya adalah orang negro yang berkulit hitam, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Lilis. Mengapa benua Afrika dikatakan benua hitam? Ada yang ingin menambahkan jawaban ini? Tidak Pak, sama. Semuanya sama. Sedikit saya jelaskan bahwa memang benua Afrika itu disebut benua hitam bukan dari karena kesepakatan sebagian besar orang yang ada di Afrika itu orang negro yang berkulit hitam. Tahu kan ciri-ciri? Pertanyaan nomor 2, silakan. Ya Pak. Silakan tuh. Udah. Nomor 2, sebutkan letak astronomis benua Afrika. Kurang lebih 35 derajat lintang utara, 33 derajat lintang selatan, dan kurang lebih 18 derajat Bujur. bujur timur dan 53 derajat bujur timur. Iya, terima kasih. Tangan dulu untuk Indah. Oke. Ada yang ingin menambahkan tentang jawaban Indah? Tidak. Memang seperti itu kondisi letak astronomis dari benua Afrika. Membacanya Indah itu agak kurang tepat. Jadi saya benarkan itu di situ kurang lebih 35 derajat lintang utara sampai 33 derajat lintang selatan. Itu ada tanda itu suruh sampai dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke nomor 3, silakan. Siapa lagi? Siti? Ya, nomor 3 silakan baca soalnya. Sebutkan letak geografis benua Afrika. Jawabannya yang pertama yaitu sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah dan Laut Mediterania dan benua Eropa. Yang kedua yaitu sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah dan Samudra Hindia. Yang ketiga yaitu sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Oke. Pak. Bisa kita lihat sebelah utara, berarti sebelah utara itu sebelah atas di situ. Di situ ada laut tengah dan laut Mediterania dan benua Eropa. Berarti di sini ada laut Mediterania. Di sana Eropa. Ya, Pak. Utara, oke. Dan sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah. Berarti sebelah timur di sini. Di sini sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah dan Samudra Hindia. Indian Ocean. Selanjutnya sebelah selatan, berarti di sebelah sini barat perbatasan dengan Samudra Atlantik. Sini Samudra Atlantik ya, paham ya? Paham. Oke, karena jawabannya sudah dijawab semua. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan sedikit tentang hal unik yang ada di benua Afrika, yaitu Gurun Sahara. Sebagai pengetahuan dari penelitian terbaru diperdebatkan bahwa gurun ini sudah ada kira-kira sejak 4,6 juta tahun yang lalu. Jadi gurun Sahara yang sudah diteliti oleh peneliti yang ada di dunia dapat disebutkan bahwa 4,6 juta tahun yang lalu sudah ada di dunia. Contohnya, kehidupan yang ada di Sahara itu pohon zaitun dan cemara. Tidak semua jenis pohon itu bisa hidup di situ. Hanya pohon-pohon tertentu yang memiliki akar yang mendukung, daun yang mendukung untuk metabolismenya ada di sana. Faunanya juga begitu. Tidak semua hewan yang di sana itu dapat hidup. Yang di sana itu dapat hidup yaitu hyena. Hyena karena mempunyai daya jelajah yang tinggi dan dapat bertahan hidup menjadi karnivora yang sangat luas sehingga dia dapat bertahan dengan kerasnya kehidupan yang ada di gurun Sahara. Landak gurun juga begitu. Kaktus Pak. Kaktus itu merupakan tumbuhan. Bisa juga. Bisa enggak? Bisa, karena dia mempunyai daun. Dia tidak mempunyai daun tapi mempunyai duri sehingga kalau dia berduri, metabolismenya dapat disimpan di dalam batang dan airnya dapat disimpan di batang sehingga bertahan hidup dengan lebih lama. Gurun Sahara juga dihuni oleh manusia. Jadi gurun Sahara itu juga ada kehidupan oleh manusia yaitu gurun Sahara memiliki penduduk nomaden dan berpindah setiap musim. Jadi dia tidak tidak memiliki tempat yang permanen di situ. Dia dapat berpindah-pindah karena pada dasarnya di gurun Sahara itu mempunyai yang namanya seperti bencana alam seperti badai gurun, Badai pasir. badai pasir. Ya, sorry. Jadi kalau sudah badai pasir semuanya dapat tersapu bersih.
eh, dan mereka dapat berpindah. Ya. Iklimnya, sekarang kita bahas iklimnya. Iklimnya itu kalau di benua Afrika adalah subtropik dan tropis. Sebagian ada subtropik dan sebagian ada tropis. Kalau kita lihat di bumi, kalau berada di 0 sampai 40 derajat itu iklimnya tropis seperti kita masih ada dengan dan 40 derajat sampai ke atas atau sampai 90 itu iklimnya subtropik. Jadi benua Afrika ini berada di antara dua tersebut. Di bagian selatan di sini ini sebagian adalah tropis dan di atas sini adalah subtropik. Karena sesuai dengan pembagian yang ada di garis-garis bumi. Kita lanjut. Sumber daya alam. Banyak yang mempertanyakan apakah ada sumber daya alam di Mesir atau di gurun Afrika. Ada ke Pak di sana Pak? Apa? Sana kan musim itu sana kan kayaknya tandus Pak. Hmm. Jadi apakah tanaman-tanaman yang kayak hidup di sana tuh kayak tanaman sejenis apa gitu yang hidup di sana Pak? Tadi lah tuh. Jadi sumber daya alam. Selain kaktus itu apa Pak? Selain kaktus apa Pak? Sumber daya alam adalah hasil alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Biji besi, biji tembaga, uranium. Oke, terima kasih Hidayat. pada Hidayat telah menjawab pertanyaan saya. Jadi sebagian besar di sana itu adalah pertambangan. Oh. Berbeda dengan kita yang punya pohon, flora fauna adalah itu iklim yang sangat berbeda dengan kita. Jadi di sana tandus. Jadi di bawah-bawah gurun pasir atau tanah itu memiliki banyak minyak. Seperti minyak, biji besi, tembaga dan uranium. Jadi semua negara dapat membeli, mengimpor bahan-bahan tambang di sana. Gurun yang dulunya padang rumput ya. Di sini dikatakan bahwa gurun itu yang dulunya padang rumput. Peneliti menyebutkan bahwa gurun Sahara berganti iklim tiap 20.000 tahun. Sekitar 6.000 tahun lalu gurun Sahara diprediksi sebagai padang rumput yang luas dan dengan curah hujan melimpah. Para ahli berteori bahwa pergeseran iklim gurun Sahara disebabkan oleh pergeseran orbit bumi yang secara berkala. Hal ini terbukti dengan lukisan dan pahatan prasejarah yang ditemukan di wilayah tersebut. Jadi peneliti meneliti barang-barang bersejarah tersebut, dia melihat lukisan-lukisan yang ada tersebut menemukan bahwa pada saat dahulu itu gurun Sahara itu berbentuk atau berupa padang rumput, sehingga pergeseran orbit bumi dia dapat merubah segalanya. Jadi orbit bumi itu kan perputaran bumi yang pada dasarnya dapat merubah bentuk bumi dan iklim bumi. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan pada materi benua Afrika? Enggak Pak. Ada. Pak. Ini digambar bahwa ini merupakan orang Negro ya tadi disebut. Pak di sana ada mall enggak Pak? Ada mall ya. Bisa dilihat bahwa di sini Oh di sini tepian Sungai Nil. Tepian Sungai Nil bukan berarti negara-negara di sana itu tidak mempunyai kehidupan ya. Ya Pak. Di tempat yang selayaknya untuk hidup seperti kita begini, dia mempunyai kehidupan. Ada mall, ada market, ada pasar, Ada, Pak. ada semuanya seperti hidup kita normal seperti biasa. Saya kira gurun semua. Cuma pada wilayah tertentu di bagian selatan itu gurun yang sangat tandus dan susah untuk dihidupi untuk orang gitu. Sana juga kaya, mempunyai hasil ekonomi yang sangat maju. Ya seperti negara-negara kita lah. Seperti ini ada tepian sungai, ada tumbuhan. Tapi lihat tumbuhan ini berbentuk daunnya berbeda. Dia agak kecil sehingga mengurangi proses fotosintesis. Pak, tanya Pak. Ya, silakan. Di sana ada orang jale ya Pak? Jale, ya. Pastinya ada karena pada dasarnya setiap ada tempat perairan seperti sungai itu pasti ada ikan, cuman ikannya itu berbeda. Kalau kalian lihat di penangkaran atau orang-orang yang suka tentang hewan dan penangkaran tentang hewan itu, dia itu mengoleksi loh hewan-hewan yang ada di Afrika seperti ikan, kanguru apa segala macam itu
atau yang ada di kartun ini. Oh, dia mau koleksi. Wah, di situ tuh. Itu bisa Oke. dapat diimpor dengan sertifikat dan mempunyai ya nilai jual dan harga yang tinggi. Hena. Tentunya tidak mudah dan tidak Sana pada semudah sebelah memasukkan gitu. barang yang Iya, tuh. pada dasarnya pada umumnya. Ini merupakan hewan yang dilindungi. Oh, jadi ke museum ya, Pak? Iya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi? Dapat. Oke, Bapak ingin bertanya tentang kesimpulan pembelajaran kita hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi. Jadi, silakan seseorang menunjukkan satu saja pembelajaran hari ini kita mencapai kompetensinya apa. Pertama, letak astronomis dan geografis benua Afrika. Silakan letak astronomisnya saja. Astronomis itu yang berkaitan dengan Letak kata astronomis. tadi, garis-garis bujur timur lintang. Saya, Pak. Ya, silakan Risti. Kurang lebih 35 derajat lintang utara sampai 33 derajat lintang selatan dan kurang lebih 18 derajat bujur timur sampai 53 derajat bujur timur. Oke, ya. Dah. Terima kasih. Oke. Jadi Bapak harapkan pembelajaran selanjutnya kalian dapat membaca buku yaitu halaman selanjutnya itu benua Amerika ya. Ya, Jadi, Pak. minggu depan kita belajar tentang benua Afrika. Dan cukup sekian pembelajaran hari ini. Bapak mohon maaf jika ada salah-salah kata. Bapak Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.